Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan taufik untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhlas selalu dalam beramal, semangat dalam beramal dan juga terutama menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, selanjutnya ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia maupun juga di akhirat. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang kita akan melanjutkan atau membahas kitab Kashfus Syubhat yang pada pertemuan yang lalu kita telah memberikan muqaddimah, memperkenalkan berkaitan dengan kitab ini, yaitu berkaitan dengan maksud penulisannya, kemudian juga kaitannya dengan makna daripada kitab ini, dan juga perkenalan tentang kitab ini memang benar-benar tulisan daripada Syekhul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita akan memasuki yakni bab awal daripada kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita ikhlas dan pemahaman yang bagus dalam memahami agama ini, selanjutnya bermanfaat tentunya untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Dan silahkan semua melihat kitab terjemahnya, dalam yakni terjemah yang pernah kita share yakni di grup ya. Jadi tafadhal, silahkan dibaca dulu. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada Anda, bahwa sesungguhnya tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan tauhid ini adalah agama para rasul yang Allah utus mereka untuk membawa agama itu kepada hamba-hambanya. Rasul yang pertama dari rasul-rasul Allah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya di saat mereka terlalu berlebih-lebihan memuja orang-orang yang saleh seperti Wada, Suwa, Yaghud, Ya'uq, dan Nasr. Sedangkan penutup para rasul ialah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah menghancurkan patung-patung orang-orang yang soleh tersebut. Beliau diutus oleh Allah kepada suatu kaum yang senantiasa beribadah, berhaji, bersedekah, dan memperbanyak zikir ataupun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka masih menjadikan makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka mengatakan, kami inginkan dari mereka para perantara tersebut sebagai pendekatan kepada Allah. Kami inginkan syafaat ataupun pertolongan mereka di sisi Allah seperti para malaikat, Nabi Isa, Maryam, dan manusia lain dari orang-orang soleh lainnya. Nah, sampai di situ dulu. Taib. Jadi itu yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini dalam kitabnya. Dan tentunya para pensyarah yakni ulama yang mensyarah kitab Kashfus Syubhat ini tentu membagi yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu isi daripada kitab ini, muqaddimah. Di antaranya adalah muqaddimah, kemudian juga langsung setelah muqaddimah baru disebutkan syubhat-syubhat yang ada, kemudian beliau membantahnya, dan selanjutnya kesimpulan. Nah, sekarang ini kaitannya dengan muqaddimah dari beliau rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tentunya muqaddimah ini bertujuan untuk menyampaikan kepada kita maklumat bahwa tauhid itu memang benar-benar hak. Kemudian tauhid itu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan ini juga mengisyaratkan kepada kita agar kita murojaah kembali apa yang pernah kita dapatkan dari bahasan kitab tauhid sebelumnya, kemudian juga sebelumnya kita bahasan kitab al-usul ats-tsalatsa. Jadi beliau dalam muqaddimahnya ini menekankan kembali pentingnya tauhid, menekankan kembali makna tauhid itu.
Dan nanti insya Allah kita akan sebutkan. Dan juga kita ulangi kembali bahwasanya beliau ini dalam kitabnya, sebagaimana nama kitabnya itu Kashfu Asyubhat. Itu kasyf sebagaimana pernah kita sebutkan, itu menyingkap, menjelaskan syubhat. Itu kerancuan berfikir orang-orang yang dari golongan kaum musyrikin dan juga dari golongan Islam yang salah paham dalam bab ini. Baik. Bismillah, kita mulai. Tentu beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, dan ini tertulis dalam kitab Kasyfus Syubhat dalam semua manuskrip yang ada. Ini Bismillahirrahmanirrahim sebagai muqaddimah beliau rahimahullahu taala. Dan ini sekaligus memberikan maklumat kepada kita bahwasanya para ulama menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menulis, kemudian di dalam menyampaikan kajian, tausiah dan seterusnya. Karena para ulama berkaitan dengan muqaddimah itu mereka bersepakat bahwasanya sunnahnya muqaddimah, memberikan muqaddimah terhadap tulisan, kemudian juga kajian, ceramah dan seterusnya, itu dengan adanya zikrullah. Dengan adanya zikrullah, yakni disebutkannya nama Allah di situ. Nah, berkaitan dengan zikrullah ini, di situ disebutkan berbagai macam zikrullah yang dipakai oleh Nabi SAW ketika atau sebagai muqaddimah, sebagai muqaddimah. Oleh karena itu nanti dari situ kita akan ketahui dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memakai salah satu di antara macam-macam muqaddimah yang ada melalui hadis-hadis Nabi SAW. Nah, tadi kita sebutkan di awal bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya sunnahnya memberikan muqaddimah terhadap tulisan dan juga kajian dengan zikrullah, mengucap atau dengan adanya penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutannya itu tadi kita sebutkan ada beberapa macam. Yang pertama adalah bentuknya bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Nah, ini kita lihat dari surat-surat Nabi SAW. Kita lihat daripada surat-surat Nabi SAW, di mana contohnya kepada Heraklius pada waktu itu, dan juga ke Persia, dan juga yang lainnya, di mana Nabi SAW menulis suratnya bermuqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adanya zikrullah, yaitu yang berjenis Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk kepada permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung ketahuilah, yaitu ilam rahmakumullah dan seterusnya. Nah, muqaddimah yang jenis zikrullah yang lainnya, adalah adanya tahmid. Adanya tahmid, hamd. Tahmid, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Adanya tahmid, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian daripada zikrullah yang dimaksud oleh para ulama, dan Nabi SAW di dalam banyak khutbahnya atau banyak pembicaraannya sebelum itu beliau menyebutkan alhamdulillah, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga bagian daripada muqaddimah yang termasuk zikrullah, dan ini adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Sehingga kalau ada orang yang bermuqaddimah Bismillahirrahmanirrahim saja, lalu masuk kepada poinnya, pun tak masalah. Lalu ada juga yang bermuqaddimah Alhamdulillah Rabbil Alamin saja, yang mengandung di situ pujian Allah Subhanahu wa taala saja, pun tak masalah. Baik, jenis zikrullah yang lain yang disebutkan oleh para ulama adalah menyebutkan di situ ayat-ayat. Dan juga sekaligus hadis Nabi SAW, itu ayat-ayat. Ini jenis yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu menyebutkan ayat-ayat. Nah, di situ disebutkan Nabi SAW contohnya dalam khutbatul hajah. Masyhur ini khutbatul hajah. Baik, khutbatul hajah. Yaitu disebut khutbatul hajah karena Nabi SAW sering
ya menyebutkan khutbah ini atau muqaddimah ini. Ya, ketika menikahkan para sahabatnya, kemudian ketika berkhutbah, ya, itu menyebutkan khutbatul hajah. Nah, khutbatul hajah di situ ada ayat-ayatnya sebagaimana kita ketahui. 3 ayat yang pertama. 3 ayat, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dan seterusnya yang kita pahami. Nah, ini juga salah satu di antara zikrullah, macam-macam zikrullah ketika kita bermuqaddimah. Jadi karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di sini, nah itu macam muqaddimah yang tadi kita sebutkannya, 3 macam zikrullah yang dipakai oleh para ulama ketika bermuqaddimah. Ada yang memakai bismillah saja, ada yang cukupkan dengan tahmid saja, ada yang melengkapi dengan ayat-ayat yaitu khutbatul hajah. Nah, ini tergantung pandangan masing-masing para ulama, sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang sebaik-baiknya kata beliau adalah karena ini semua sabit dari Nabi SAW, maka dipakai kadang-kadang. Ya, kadang-kadang memakai bismillah saja, kadang memakai tahmid saja, kadang memakai khutbatul hajah dan seterusnya. Ini pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga yang lainnya berpandangan sesuai dengan hajat masing-masing. Sesuai dengan hajat masing-masing. Artinya, kalau hajatnya itu memerlukan memakai muqaddimah yang panjang, maka silahkan pakai khutbatul hajah. Nah, kalau sekira hajat atau risalah yang dia sampaikan itu sedikit, ya cukup bismillahirrahmanirrahim saja. Nah, kelihatannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam risalahnya ini dan juga di dalam kitab-kitab yang lain, karena kita lihat kitab-kitab beliau ini tidak tebal, artinya risalah ya, tidak tebal, maka beliau sepertinya melihat hajat, ya, melihat keperluannya. Jadi oleh karena itu beliau mencukupkan muqaddimah dengan bismillahirrahmanirrahim saja. Nah itu dia disebutkan oleh para ulama seperti itu, bahwasanya sepertinya Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu memberikan muqaddimah bismillahirrahmanirrahim melihat hajat, keperluan, di mana beliau ini menulis kitab tidak tebal, ya. Dan itu sekaligus sebagai contoh dari Nabi SAW apabila ketika beliau menulis surat-surat yang singkat, hanya muqaddimahnya bismillahirrahmanirrahim, tidak khutbatul hajah dan seterusnya. Baik. Kemudian juga bismillahirrahmanirrahim ini juga memberikan muqaddimah dengan zikrullah, di antaranya bismillahirrahmanirrahim ini juga mengandung permintaan berkah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, tabarruk, ya, minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa apa yang kita kerjakan, kemudian beliau tulis di sini, itu diminta atau beliau mohon agar menjadi berkah untuk diri beliau, keluarganya, serta juga kaum muslimin. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau, yaitu berkah daripada tulisan-tulisan beliau sangat nyata di kehidupan kita, sehingga walaupun kecil, ringkas, tulisan-tulisan beliau namun sangat mengena sekali, sehingga kita faham tauhid itu apa yang sebenarnya, syirik itu apa, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, ataupun berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, kaitannya dengan bismillahirrahmanirrahim dari sisi maknanya dan seterusnya, ini kita pernah sampaikan di beberapa kesempatan, sehingga kita tidak perlu mengulangnya lagi. Bahwasanya ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, intinya kita menyandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang kita kerjakan di hadapan kita mengucapkan bismillah, yaitu saya membaca misalnya sekarang di sini, kemudian saya mendengarkan misalnya, atau saya beribadah dan seterusnya, itu semua kita sandarkan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan kita minta berkah tadi kita sebutkan. Ar-Rahmanir Rahim, nama dan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala, Maha Penyayang dan juga Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada Anda, bahwa sesungguhnya tauhid adalah
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Nah, tadi di awal kita sebutkan ini adalah ibarat muqaddimah dari beliau, ya, walaupun tadi muqaddimahnya itu Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu disebut muqaddimah hakiki, ya. Kemudian sekarang muqaddimah yang kedua ini ibaratnya sebelum beliau masuk ke dalam poin, karena poinnya beliau ini adalah kasfus syubhat, yaitu menyingkap, menjelaskan syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran rancu, pemikiran-pemikiran yang keliru, yang sepertinya sama dengan al-haq, menyamarkan al-haq, begitu. Baik. Jadi kata beliau, ketahuilah, yaitu i'lam. Nah, i'lam. Ya, kalau kita lihat bahasa Arabnya di situ i'lam. Rahimakallah. Ketahuilah wahai saudaraku seiman. Dan ucapan i'lam rahimakallah ini banyak kita jumpai di tulisan-tulisan beliau rahimallahu taala. Di Al-Ushul Tsalatsah kita jumpai. Nah, di sini juga kita jumpai banyak tulisan-tulisan beliau yang menyebutkan i'lam rahimakallah, dan pernah kita isyaratkan tentunya, tapi kita ulangi sedikit saja. Bahwasanya i'lam di situ mengisyaratkan tentang ilmu, karena alima ya'lamu, di situ i'lam. Ya, fi'il amrnya i'lam, alima ya'lamu. Kata kerja perintah daripada alima ya'lamu, i'lam. Nah, jadi ketahuilah. Ya, ketahuilah. Rahmakallah. Jadi ucapan ketahuilah rahmakallah secara umum ini adalah gaya bahasa, ya, yang dipakai oleh Arab secara keumumannya dan juga bahasa kita kadang-kadang, yaitu untuk memberikan perhatian, ya, untuk memberikan cari perhatian kepada orang yang mendengar kita atau orang yang akan membaca tulisan kita. Jadi kita cari perhatian mereka. Kita sebut i'lam rahmakallah. Ketahuilah wahai saudaraku seiman. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepadamu. Jadi kita cari perhatian. Jadi biasanya kalau kita sebut i'lam rahmakallah, ketahuilah, orang itu akan memperhatikan kita. Ini apa? Gitu, apa yang harus saya ketahui? Begitu. Kok tiba-tiba disebut ketahuilah? Apa itu? Apa hal-hal yang harus saya ketahui? Nah, itu yang kita ingin. Nah, ini namanya gaya bahasa, ya. Jadi ini salah satu di antara gaya bahasa pendidik, ya, untuk menarik perhatian daripada murid-muridnya. Dan ini Nabi SAW juga tidak jarang atau juga memakai uslub gaya bahasa seperti ini, yakni untuk memberikan perhatian atau mencari perhatian supaya sahabat-sahabat yang mendengarnya fokus. Bahwasanya ketika beliau menyebutkan ketahuilah, i'lam, ketahuilah, maka kita berusaha yang mendengar kita pun fokus. Apa yang harus kita ketahui ini? Gitu. Baik. Nah, tadi kita sebutkan i'lam, ketahuilah, yaitu mencakup ada unsur ilmu di situ. Mencakup unsur ilmu. Nah, dan tentu sebagaimana kita ketahui bahwasanya ilmu ini adalah asas daripada amalan. Ilmu adalah asas, dasar daripada amalan itu. Kita ketahui bersama di Al-Ushul Tsalatsah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala menyampaikan atau menukil ucapan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Nah, jadi ucapan Al-Bukhari rahimallahu taala dalam sahihnya, beliau menyebutkan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum ucapan dan beramal. Sebelum mengucapkan atau sebelum berkata dan beramal. Jadi ilmu itu adalah asas. Sehingga seharusnya seorang muslim sebelum mengerjakan suatu amalan hendaknya dia berilmu. Dalam berbagai hal, ya, dalam berbagai hal. Dalam dunia saja, kita kerja saja, itu pun harus dituntut dengan ilmu, apalagi berkaitan dengan akhirat. Nah, dan ini berkaitan dengan hal ini banyak dah kita bicarakan. Baik, al-ilmu, makna daripada al-ilmu al-ma'rifah, yaitu pengetahuan di sini. Al-ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang pengetahuan yang bagaimana? Ya, al-ilmu maksudnya di sini adalah pengetahuan. Tapi pengetahuan yang bagaimana? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah beliau merincikan di situ apa maksud daripada ilmu, kemudian
tahapan-tahapan ilmu, tahapan-tahapan ilmu. Di situ ada bagi al-ikhwah jamaah yang memiliki terjemah syarah Kashfus Syubhat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa dilihat di situ. Al-ilmu, kata beliau, al-ilmu huwa idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itu makna ilmu. Ya, idrakus syai', mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang sebenarnya. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan fakta-fakta, ya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Nah, itu maksud daripada ilmu. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan ilmu, i'lam, ketahuilah, maka kita diminta agar kita mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, ya, mengetahui dengan pengetahuan yang pasti. Ya, tidak dengan setengah-setengah gitu. Itu maksudnya. Jadi mengetahui makna daripada ilmu yang ada di sini adalah agar kita benar-benar dalam menuntut ilmu itu kita faham. Ya, tidak semestinya hafal, ya, tapi kita faham. Kita faham maksud penjelasannya, kemudian konsekuensinya, kemudian selanjutnya sesuai atau amalan kita tepat. Gitu maksudnya. Nah, itu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu sesuai dengan fakta-faktanya, ya. Itu dia. Kemudian kata beliau, wa maratibul idrak sit. Idrak, yakni pengetahuan, tingkatan pengetahuan. Ya, tingkatan pengetahuan beliau sebutkan di sini. Nah, jadi tingkatan yang paling tinggi adalah ilmu. Tingkatan yang paling tinggi adalah ilmu. Jadi kalau dah kita sebutkan orang yang berpengetahuan, ya, orang yang berpengetahuan itu yang paling tinggi derajatnya adalah ilmu. Maka seorang dikatakan alim, berarti dia mengilmui sesuatu dengan ilmu mengilmui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti, tidak ragu. Tidak ada keraguan di situ dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, berkaitan dengan pengetahuan, itu yang paling tinggi adalah ilmu, kata beliau. Kemudian yang kedua adalah al-jahlul basit. Al-jahlul basit. Jahal, kebodohan, kejahilan, al-basit, ringan. Kejahilan yang ringan, kebodohan yang ringan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau al-jahlul murakkab. Kejahilan yang murakkab, double. Double. Jahil murakkab namanya, istilahnya ini, jahil murakkab. Jadi kejahilan yang bertingkat, murakkab, double. Kemudian yang keempat kata beliau al-waham. Al-waham. Kemudian yang kelima asyak, yang keenam adh-dhann. Yang keenam adalah dhann. Ini kata beliau rahimahullahu taala, dan untuk kita mengecek sejauh mana pengetahuan kita terhadap sesuatu. Pengetahuan kita terhadap sesuatu. Apakah pengetahuan kita itu boleh dikatakan ilmu apa tidak gitu. Atau malah justru jahal basit, ya, kebodohan yang ringan, jahal yang ringan, atau sebaliknya jahal murakkab, atau mungkin waham, masuk ke waham, atau syak atau dhann tadi kita sebutkan. Apa itu masing-masing? Apa itu ilmu dah kita ketahui, ya, itu tingkat pengetahuan yang paling tinggi. Adapun jahal basit kata beliau adalah adamul idrak bil kulliyah. Adamul idrak bil kulliyah. Nah, tidak mengetahui dengan pengetahuan yang menyeluruh. Itu jahal basit. Nah, tidak mengetahui dengan pengetahuan yang menyeluruh. Itu jahal basit. Jahal murakkab itu idrakus syai', kata beliau, ala wajhin yukhalif ma huwa alaih. Itu mengetahui sesuatu dengan pengetahuan bertolak belakang, ya, dengan pengetahuan bertolak belakang dari asalnya, dari faktanya, bertolak belakang dari faktanya, yaitu lawan daripada aslinya. Jadi idrakus syai' ala wajhin yukhalif ma huwa alaih. Jadi mengetahui sesuatu tapi menyelisihi, ya, dengan faktanya, menyelisihi faktanya. Itu al-jahl murakkab. Sehingga kata beliau wa summiya murakkaban li'annahu jahlan. Kenapa disebut murakkab? Kenapa disebut bertingkat, double jahilnya? Kenapa? Li'annahu jahlan, karena ada pada diri orang itu dua kejahilan. Yang pertama adalah jahlul insan bil waqi'. Ya. Jahlul insan bil waqi',
kebodohan, kejahilan manusia itu tentang al-waqi', faktanya, fakta. Kemudian yang kedua, wajahlu bihalihi haitsu dhanna annahu alim wa laysa bi'alim. Ya, kejahilan yang kedua adalah kejahilan tentang dirinya, bahwasanya dia anggap dirinya seorang alim, seorang yang mengetahui. Maka disebut jahal murakkab. Ya, kalau bahasa ada sering kita dengar jahil kuadrat gitu ya. Bodoh, ya, jahil kuadrat. Itu jahil yang double, yang bertingkat. Ya. Nah, kalau yang tidak bertingkat namanya jahal basit, ya, jahal ringan, kejahilan yang ringan. Ya, tidak mengetahui dengan menyeluruh. Nah, begitu. Nah, kalau yang ini jahal murakkab itu mengetahui tapi malah menyelisihi fakta-faktanya sehingga disebut murakkab, ya, kuadrat istilahnya, ya, double. Kenapa? Karena ada dua kejahilan pada dirinya. Kejahilan tentang sesuatu sesuai dengan faktanya, salah dia sebutkan. Kemudian selanjutnya kejahilan tentang dirinya, bahwasanya dirinya ini orang bodoh, dia tak tahu dirinya orang bodoh, dia anggap dirinya orang alim. Orang yang mengetahui, para ulama kalau ketika berbicara tentang ilmu, tingkatan ilmu, ini dua saja yang paling umum disebut, ya. Dua saja yang paling umum disebut, jahal basit, kemudian jahal murakkab. Adapun yang selanjutnya sedikit disebut ada waham, ya, itu mengetahui sesuatu tapi prosentasinya ya sekitar 40 ya, 40-60 begitu. Nah, ala kulal ini al-waham, asyak, adzan ini kita tidak bahas. Tapi yang kita lihat adalah yang dua ini, al-jahlul basit, kemudian jahal murakkab. Jahal basit dengan jahal murakkab. Yang tadi kita sebutkan. Ya. Oleh itu dalam hal agama ini, usahakan kita mempelajari sesuatu atau kita meyakini sesuatu dengan tingkatan pengetahuan yang paling tinggi, yaitu ilmu. Kalau tidak mampu mengilmui, ya paling tidak kita jahal basit saja. Itu masih ringan. Tapi jangan sampai jahal murakkab. Nah, begitu. Ya contoh supaya lebih mengetahui apa itu ilmu, apa itu jahal basit, apa itu jahal murakkab. Ya. Kalau di dunia contohnya, faktanya atau di dalam sejarah, kita ketahui bahwasanya perang Badar itu jatuh atau terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi kalau ada orang yang tanya, tahun berapa perang Badar itu? Dia jawab, ya, tahun kedua Hijriah. Berarti pengetahuan seseorang yang kita tanya ini, ya pengetahuannya itu yang paling tinggi sekali. Nah, kenapa demikian? Karena dia berilmu. Kenapa disebut berilmu? Karena ilmunya tentang perang Badar atau tarikh, tanggal perang Badar terjadi tepat sesuai dengan fakta dan dia yakin, dia tidak ragu-ragu, gitu. Dia tidak ragu-ragu. Ya. Maka kita sebut dia berilmu. Tapi kalau dia sebut kapan perang Badar terjadi, nah, tanggal berapa perang Badar terjadi, dia jawab, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, kalau dia jawab saya tidak tahu, berarti dia jahlul basit. Jahlul basit. Yaitu tidak mengetahui dengan pengetahuan yang menyeluruh. Mungkin dia tahu, dia ada perang Badar terjadi di Islam, itu ada namanya perang Badar. Dia mengetahui sebagian-sebagian, tapi bagian ini dia tidak tahu. Bagian yang ditanyakan dia tidak tahu. Maka dia sebut, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, saya lupa, gitu. Jujurlah. Nah, dia tidak tahu. Maka disebut jahal basit. Nah, jahal yang ringan. Tapi kalau ditanya, kapan perang Badar? Wah, dengan yakinnya bilangnya tanggal 5 Hijriah. Nah, begitu. 5 Hijriah. Ini namanya jahal murakkab ini. Ya. Jahal murakkab, jahal kuadrat istilahnya, jahal double, jahal yang bertingkat. Kenapa? Karena ada dua kejahilan di situ. Kejahilan tentang fakta, salah fakta yang disebut. Yang kedua, kejahilan tentang dirinya, bahwasanya dirinya dia tidak tahu dirinya nih orang bodoh. Salah. Nah, begitu. Udah salah, yakin lagi, dikiranya dirinya benar. Nah, ini maksud daripada jahal murakkab. Nah, itu berbeda dengan kebiasaan kita nih, kebiasaan kita. Jadi orang yang disebut jahil murakkab itu biasanya yang tidak mampu menjawab gitu. Tapi kalau sudah berusaha menjawab, itu semua sudah menampakkan ilmunya. Itu keliru.
Kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu usul, itu disebut orang yang salah jawabannya, yaitu jahal murakkab namanya. Ya kalau tidak tahu ya wallahu a'lam. Bilang saya tidak tahu. Ya. Nah, kaitannya dengan hal-hal seperti ini, ya, kaitannya dengan bahasan kita, hendaknya apa yang kita pelajari daripada tauhid, ilmu akidah dan ilmu-ilmu yang lain, walaupun sedikit, usahakan tingkatan pengetahuan kita itu ilmu. Ya, usahakan tingkatan pengetahuan kita itu ilmu. Selanjutnya amalan kita benar dalam mengamalkan. Tauhid kita benar, keyakinan kita benar. Nah, maka dari sebab itu, ketika kita menuntut ilmu, ya, ketika kita membaca sesuatu, itu usahakan bagaimana cara kita agar kita paham sebenar-benarnya. Nah, gitu. Fokus benar-benarnya, menulis, begitu, bertanya, dan tentunya didasari dengan keikhlasan. Nah, baru kita akan paham. Jadi, apa yang disampaikan dalam kitab ini dan juga kitab-kitab yang lain pada asalnya, itu hendaknya pengetahuan kita itu pengetahuan tingkat yang paling tinggi, ilmu. Yaitu tentu kita mengilmui bahasannya, ya, bahasan yang disampaikan. Ya tentu kalau kita berbicara ilmu, ya kita tidak ada manusia yang mengetahui semua sesuatu, tidak ada. Tapi ilmu tingkatan yang paling tinggi, yang ilmu yang tadi yang dimaksud adalah mengetahui apa yang dibahas, mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, kewajiban-kewajiban kita, gitu. Nah, itu yang dimaksud. Baik, ketahuilah. Jadi i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku seiman. Nah, semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepadaku, kepada Anda. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada Anda. Jadi i'lam rahimakallah. Nah, i'lam rahimakallah. Jadi ketahuilah, semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada Anda. Nah, tadi kita sampaikan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak kitabnya menyebutkan kalimat atau lafaz seperti ini. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada Anda. Nah, sebagaimana pernah juga kita sampaikan, ini menunjukkan beliau rahimahullahu taala seorang yang pengasih, ya, seorang yang penyayang kepada umat Islam secara keumumannya. Ya. Ya, kalau buktinya beliau mendoakan kepada kita supaya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bertentang kebaliknya. Ini kebalikan daripada pemahaman orang-orang yang tidak mengetahui seluk-beluk daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Kebalikan daripada orang-orang yang menuduh beliau ekstrim dan seterusnya, mengkafirkan dan seterusnya. Beliau ekstrim. Jadi kalau beliau seorang ekstremis, seorang yang ekstrim, mudah untuk mengkafirkan, mudah untuk mengeluarkan seorang daripada Islam dan seterusnya, ini kalimat tidak mungkin akan disebut gitu ya. Bukan sekali, dua kali, tidak. Banyak tempat yang beliau sebutkan, kitab-kitab beliau sebutkan selalu i'lam rahmakallah. Itu menunjukkan kasih sayang beliau kepada umat, pada umat Islam khususnya, agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, di antaranya juga disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kenapa beliau memilih kalimat lafaz rahmat? Boleh saja beliau sebut i'lam ghafarallahu lak. I'lam ghafarallahu lak. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, semoga Allah mengampuni Anda. Semoga Allah mengampuni Anda. Kenapa rahimallahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab penulis kitab ini tidak memilih ghafarallahu lak? Tidak memilih doa agar Anda diampuni. Kenapa beliau memilih semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada Anda? Kenapa? Karena di situ kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan juga para ulama yang mensyarahnya, karena lafaz kalimat rahmat itu lebih luas cakupannya daripada maghfirah. Kalau maghfirah, yaitu ampunan, itu hanya berkaitan dengan masa yang lampau. Artinya didoakan ya untuk mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lampau. Nah, tapi kalau rahmat itu berkaitan dengan masa lampau dan masa yang akan
datang. Masa lampau dan masa yang akan datang. Sehingga rahmat ini itu mengandung maghfirah di situ. Rahmat mengandung maghfirah. Jadi apabila orang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah taala otomatis itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diucapkan oleh beliau rahimahullahu taala, semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada Anda, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala di masa lampau, yaitu dimaafkan, diampuni dosanya semasa lampau, kemudian rahmat di masa yang akan datang agar Allah memberikan taufik, meluruskan langkah-langkahnya sehingga selamat daripada kesalahan-kesalahan yang ada. Selamat daripada kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, gitu. Jadi sampai segitunya maksud daripada penulis rahimallahu taala yang menunjukkan kasih sayang beliau kepada umat ini. Lalu patutkah beliau rahimallahu taala disebut sebagai ekstremis, orang yang ekstrim, orang yang suka mengkafirkan, Wahabi yang sangat jahat sekali, gitu. Sebagaimana tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dari orang-orang yang tidak menyukai beliau rahimallahu taala. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Baik. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, ketahuilah. Sedikit tadi kita pernah sebutkan berkaitan dengan ilmu, maksud daripada ilmu, kemudian maratib kemudian maratib yaitu tingkatan-tingkatan ilmu. Juga kita sampaikan ilmu yang dimaksud atau salah satu definisi yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, ilmu itu adalah boleh dimaknakan sebagai amal. Ilmu, kata beliau, dimaknakan juga sebagai amal. Amal perbuatan, amal. Maksudnya apa? Maksudnya, apabila orang itu tidak beramal dengan amalan yang benar, maka ketika itu orang itu boleh disebut sebagai jahil. Sebagai orang yang tidak berilmu. Sebagai orang yang jahil. Sebagai orang yang, sekali lagi, tidak berilmu. Taib. Nah, itu yang beliau sebutkan rahimallahu taala. Jadi ketika orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia tidak beramal dengan amalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia jahil. Maka itu ketika itu dia jahil. Dan itu yang disebut oleh beliau rahimallahu taala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, inna kulla 'asin fahuwa jahil wa huwa qaulus sahabah wat tabi'in. Nah, sesungguhnya setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, kata beliau, jahil. Boleh disebut jahil. Ya, dan itu adalah pendapat sahabat dan pendapat tabi'in. Rahimahullahu ta'ala. Dan juga itu dikatakan oleh seorang tabi'in, murid daripada Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala, Mujahid. Mujahid Ibn Jabr al-Makki. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, man asallah fahuwa jahilun. Barang siapa bermaksiat kepada Allah, maka dia orang jahil. Jadi ini juga bagian daripada definisi ilmu maksudnya. Bagian daripada definisi ilmu adalah amal. Bagian daripada definisi ilmu adalah amal. Jadi barang siapa yang tidak beramal, maka dia tidak berilmu. Jadi silakan gabungkan definisi-definisi yang tadi. Karena itu kita berusaha memahami ilmu yang disampaikan oleh para ulama melalui kitabnya, melalui syarah-syarahannya, ceramah-ceramahnya dengan pengetahuan yang pasti. Jangan sampai keliru pahamnya. Jangan sampai keluar daripada majelis tidak paham, atau bahkan sebaliknya pahamnya salah. Itu naudzubillah, jangan sampai demikian paham. Berusaha sefaham-fahamnya. Lalu selanjutnya berusaha mengamalkan. Jadi ketika orang itu faham lalu mengamalkan, maka ketika itulah dia disebut sebagai alim. Ketika itulah dia disebut sebagai alim. Baik. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada Anda. Memberi rahmat kepada Anda. Dah kita selesai. Kemudian anna tauhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Bahwa sesungguhnya tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Nah, ini beliau kembali mengingatkan kepada kita tauhid itu apa? Ya, tauhid itu apa? Nah, sebelum beliau masuk kepada syubhat-syubhat yang ada, kita diingatkan kembali. Kita diminta murajaah oleh beliau dan beliau menyebutkan dengan ringkas bahwasanya tauhid itu ini dan ini, gitu.
Jadi karena itu di awal pernah kita sebutkan di mukaddimah, sebaiknya sebelum masuk membahas kitab Kasyfus Syubhat, sebaiknya menghatamkan atau telah mengkaji al-usul tsalatsa dan juga mengkaji kitab tauhid. Sehingga kalau sudah mengkaji yang dua ini, atau ada yang menambahkan al-qawaid al-arba'. Ya, ada kitab beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab namanya al-qawaid al-arba'. Ya, al-usul tsalatsa, qawaid arba', kitab tauhid. Nah, ini kalau sudah paham itu, maka mudah memahami kitab Kasyfus Syubhat ini. Kenapa yang disampaikan dalam muqaddimah ini pernah didapatkan sebagiannya di kitab At-Tauhid contohnya. Baik. Jadi anna tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Nah, beliau sampaikan kepada kita sekarang tauhid itu apa? Nah, ini mimbab murajaah saja. Ya, tauhid itu pernah kita sampaikan dari segi bahasa maknanya adalah wahada yuwahhidu ay ja'al syai' ay ja'lu syai'i wahidan. Yaitu menjadikan sesuatu itu satu, menjadi satu. Itu nama tauhid, menyatukan. Itu namanya tauhid dari segi dari segi bahasa. Menyatukan sesuatu itu maknanya, atau dalam bahasa Arab disebut tauhid. Menyatukan. Apa saja kita satukan, baik dari segi zahir maupun dari segi batin, namanya tauhid. Namanya tauhid. Jadi kita lihat barang-barang yang berserakan, kemudian kita satukan, itu juga tauhid namanya. Kita satukan suami istri yang sedang bermasalah, ya, itu juga tauhid juga namanya. Menyatukan barisan, ya, zahir batin, itu juga namanya tauhid dari segi bahasa. Nah, dari segi istilah, ini yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, yaitu ifradullah subhanahu bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan apabila kita melihat definisi yang beliau sebutkan di sini, ya tentu definisi kurang tentunya definisi yang beliau sebutkan. Namun kurangnya definisi yang beliau sebutkan artinya tidak menyeluruh, maksudnya. Tidak menyeluruh. Tapi definisi yang beliau sebutkan di sini cukup mewakili makna tauhid itu. Cukup mewakili makna tauhid. Ya, kalau kita melihat tauhid definisi yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan tauhid yang menyeluruh tentu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bima yakhtassu bihi, dengan sesuatu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya, itu makna tauhid secara keseluruhan. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang khusus baginya, bagi Allah. Apa yang khusus bagi Allah? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, jadi ringkasnya kalau kita melihat definisi tauhid yang menyeluruh adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, rububiyah Allah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Apa itu rububiyah? Apa itu uluhiyah? Apa itu asma wa sifat? Ini pernah kita sampaikan. Nah, ini definisi yang menyeluruh. Namun beliau sebutkan di sini adalah definisi tauhid yang tidak menyeluruh, namun beliau ambil salah satu di antara definisi atau salah satu di antara tauhid itu sendiri, yaitu tauhid ibadah. Tauhid ibadah itu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah itu adalah tauhid uluhiyah. Nah, jadi kata para ulama rahimahullahu taala ini tak masalah. Jadi definisi beliau ini sungguh pun terkesan tidak menyeluruh, namun pada hakikatnya itu telah mewakili daripada dua tauhid sebelumnya, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kenapa? Karena ibadah ini adalah merupakan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Merupakan uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah kita pernah sampaikan, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dari sisi perbuatan. Dari sisi perbuatan hamba. Dari sisi perbuatan hamba. Berbeda dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang pernah kita sampaikan adalah mengesahkan Allah dari sisi perbuatan Allah. Jadi kita tauhidkan Allah, kita esahkan Allah dari sisi perbuatan Allah itu, maka itu rububiyah. Tapi kalau dari sisi perbuatan kita, itu yang disebut uluhiyah. Nah, kalau asma wa sifat, ya kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan sendiri dan juga Rasulullah SAW. Nah,
Itu dia. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Jadi ifradullah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lihat apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain ketika mensyarah apa makna mengesahkan. Apa makna mengesahkan? Ifradullah, apa makna mengesahkan? Yaitu ifradullah. Maknanya adalah itu mengesahkan, maknanya di situ adalah yang mengandung dua syarat, karena syaratnya kalau tidak terpenuhi dua syarat ini maka seorang itu tidak dinamakan mengesahkan dengan sebenarnya, tidak dinamakan ifradullah, tidak mengesahkan Allah sebenarnya. Nah, apa dua syarat ini? Kata para ulama adalah an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Persis sama ketika kita membahas la ilaha illallah. Karena pada hakikatnya la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Nah, barang siapa yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi dua unsur syarat ini, an-nafyu menafikan, kemudian mengitsbat menetapkan, maka merekalah yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita nafikan seluruh selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya setelah kita nafikan semuanya, kita tiadakan semuanya, baru kita tetapkan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nafikan seluruh ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nafikan, kita buang semuanya. Kita hapus semuanya. Ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu kita ibadah semuanya kita hapus. Nah, baru setelah itu kita tetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah beribadah. Nah, itu namanya tauhid, itu namanya ifradullah, itu namanya yang mengesahkan sebenarnya. Mengesahkan sebenarnya, itu dia maksudnya. Jadi, ketika kita mengesahkan sebenarnya, kalau kita lihat dari segi rububiyah, kita ulangi, rububiyah, apa tadi kita sebutkan? Rububiyah adalah mengesahkan Allah dari sisi perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah itu? Yang khusus bagi Allah, ya. Yang khusus bagi Allah menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menguasai, mengatur, itu semua adalah perbuatan Allah yang khusus. Yang tidak boleh ada yang manusia tidak mampu mematikan, menghidupkan, tidak mampu. Maka dalam ini ketika kita menyebutkan mengesahkan Allah dalam rububiyah Allah, apa maksudnya? Kita nafikan seluruh perbuatan-perbuatan tadi, ya, mematikan, menghidupkan, tidak ada yang mampu. Nah, baru kita sebutkan itsbat, menetapkan yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mengurusi alam semesta. Kita nafikan semuanya. Nah, baru kita tetapkan itsbat, kita tetapkan hanya Allah yang mampu. Tidak ada yang mampu memberikan rezeki, ya. Itu makna nafikan. Baru kita tetapkan hanya Allah yang mampu memberi rezeki. Nah, itu namanya mengesahkan. Nah, bukan hanya hanya sekedar lafaz, bukan hanya sekedar kata-kata mengesahkan, tapi harus menancap pada diri kita an-nafyu wal itsbat. Itu berlaku kepada tauhid yang ada, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Dan tadi kita sebutkan itulah makna la ilaha illallah. Baik. Jadi tauhid adalah kata beliau mengesahkan yang mengandung unsur an-nafyu, meniadakan, dan al-itsbat, menetapkan, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Tadi kita sebutkan definisi yang beliau sebutkan di sini adalah definisi sebagian tauhid, namun mewakili daripada tauhid itu sendiri. Mewakili daripada tauhid itu. Karena kalau kita lihat tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah ini tidak akan tegak, ya, kecuali ada rububiyah. Nah, kemudian ada asma' sifat. Ya, jadi dengan berkonsekuensi demikian, maka beliau sampaikan definisi ini dengan ringkas, namun mencakup keseluruhan tauhid itu dengan konsekuensi, ya, dengan konsekuensinya. Karena konsekuensi daripada tauhid uluhiyah adalah rububiyah. Kemudian selanjutnya adalah asma' sifat. Ini kita berbicara tauhid yang lurus begitu. Nah, karena tidak mungkin seorang bertauhid dengan tauhid yang lurus pada ibadah saja, namun asma' sifatnya keliru, rububiyahnya keliru, ya tentu tidak benar.
Nah, itu tidak benar. Jadi definisi yang beliau sebutkan di sini adalah definisi sebagian namun menyeluruh. Atau kata para ulama, definisi sebagian namun menyebutkan suatu yang paling penting. Suatu yang paling penting. Nah, contoh, banyak ini juga disebutkan oleh Nabi SAW. Ad-dinun nasihah, kata Nabi SAW. Agama itu adalah nasihat. Nah, apakah agama itu semua nasihat? Berarti tak menyeluruh. Nah, itu tidak menyeluruh kata Nabi SAW ini. Definisi Nabi tentang agama tidak menyeluruh, hanya membatasi dengan nasihat saja. Namun seperti tadi jawabannya, yaitu mendefinisikan sesuatu dengan sebagiannya yang menunjukkan bagian yang disebut ini adalah bagian yang penting sekali, bagian yang paling penting sekali. Nabi juga sebutkan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Tapi apakah haji hanya wukuf di Arafah saja? Ya tentu tidak. Banyak amalan-amalan haji. Nah, lalu kenapa disebut definisinya demikian gitu ya? Kenapa disebut Arafah saja? Menunjukkan pentingnya Arafah itu. Begitu juga dengan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah yang itulah dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendefinisikan tauhid dalam kitabnya ini. Jadi tauhid adalah kata beliau mengesahkan Allah dalam beribadah. Yaitu ibadah kepada Allah, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang paling penting di antara tiga tauhid ini. Yang paling penting di antara tiga tauhid ini. Paham ya? Jadi itu yang kenapa disebut oleh beliau rahimahullahu taala. Oleh karena itu kalau dah kita pahami bahwasanya tauhid ibadah, tauhid yaitu yang dimaksud di sini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yaitu dalam perbuatan Allah tadi kita sebutkan ya, dalam perbuatan hamba. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dari sisi perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba? Ya ibadah. Ibadah itu adalah perbuatan hamba. Nah, sekali lagi itu adalah perbuatan hamba. Maka itu kita isahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan unsur memenuhi dua unsur tadi, yaitu an-nafyu dan juga al-itsbat. Apa itu ibadah? Nah, antum semua dah tahu, pernah kita sampaikan sering. Nah, ibadah dari segi bahasa adalah al-khudu' wa tadhallul. Nah, khudu' tunduk, ya. Tadhallul rendah. Tadhallul rendah. Nah, itu makna ibadah dari segi bahasa, tunduk dan rendah. Itu bahasa ibadah dari segi bahasa. Lalu ibadah dari segi istilah, ya ibadah dari segi makna istilah yang ya sering kita sampaikan ucapan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ubudiyah, Al-Ubudiyah. Kata beliau adalah ibadah itu adalah ismun jami'un. Nah, ismun jami'un. Nah, suatu kata yang menyeluruh, ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Nah, jadi suatu kata yang menyeluruh, ya, mencakup seluruh aktivitas baik berbentuk ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun batin, maka itu disebut dengan ibadah. Nah, cuma masalahnya adalah apa ciri-ciri aktivitas atau amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru kita murojaah kembali. Syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ya, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mutaba'ah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi SAW, sesuai dengan sunnah. Nah, jadi kalau udah ikhlas, kalau udah sesuai dengan sunnah, maka itulah ciri-ciri amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi seluruh aktivitas yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, maka itulah namanya ibadah. Nah, itu perbuatan hamba. Itu adalah perbuatan hamba. Maka tauhid uluhiyah tadi kita sebutkan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatan hamba. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama ibadah, maka tak boleh kita berniat ada riya, unsur riya,
ada ujub, ingin dilihat, ingin dipuji, dan seterusnya, tidak boleh. Maka itu namanya bukan mengesahkan. Maka tadi kita sebutkan mengesahkan ada dua unsur tadi. Dikatakan mengesahkan, dikatakan tauhid, dikatakan ikhlas, ya. Apabila ada dua unsur ini, gitu. Ada unsur nafi, ada unsur itsbat. Nah, ketika kita beribadah, contoh seperti sholat, ya kita nafikan seluruh sholat ini kita nafikan, kita tiadakan, ya. Tujuan kita ini kita kosongkan. Nah, setelah kosong baru kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai belum kita kosongkan ada di situ unsur-unsur yang lain, unsur-unsur duniawi, ada unsur-unsur ini dan itu. Baru kita tancapkan di situ Allah, berarti namanya syirik namanya. Maka riya ini adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Naudzubillah min dzalik. Baik, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa dinur rusuli alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Nah, dan tauhid ini adalah agama para rasul yang Allah itu kepada hamba-hambanya. Nah, kepada hamba-hambanya. Baik, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, wahwa dinur rusul, yaitu tauhid itu adalah yakni agamanya para rasul. Din disebut din di sini. Din maknanya banyak, ya. Dari segi makna din itu maknanya bermacam-macam. Ada din itu jaza, ya. Din itu maknanya adalah balasan. Ada din maknanya adalah syariat dan seterusnya. Ya, tentu di sini maksudnya adalah syariat. Din yang maksud di sini adalah syariat. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Ya, wahwa, yaitu tauhid ini adalah dinur rusul. Nah, syariat para rasul. Agama para rasul. Tauhid la ilaha illallah. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW, kami ma'syarul anbiya, kami para nabi itu agamanya satu. Ya. Kami para anbiya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, agama satu. Itu maksudnya di sini adalah agama tauhid, walaupun syariatnya berbeda-beda. Walaupun syariatnya berbeda-beda. Nah, dan berkaitan dengan ini banyak dalil-dalil yang berkaitan tentang tujuan, ya, diturunkannya para nabi dan para rasul. Ya, tentu tujuan utama diciptakannya makhluk adalah untuk beribadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dalam surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyeru, berdakwah kepada mereka agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Intinya tidak kita ragu bahwasanya tauhid, yaitu Islam, la ilaha illallah, ini adalah agama para rasul. Agama para rasul. Nah, berkaitan dengan rasul, masalah nabi pernah juga kita sampaikan. Ya, apa makna rasul, apa makna nabi, ya, apa perbedaan antara keduanya dan seterusnya. Intinya bahwasanya nabi dan rasul persamaannya yang pertama, persamaannya adalah sama-sama laki-laki. Tidak ada nabi dan rasul yang diturunkan dari golongan wanita. Ya, tidak ada nabi dan rasul diturunkan dari golongan wanita, dari golongan perempuan, tidak ada. Nah, ini sama sekali bukan karena Allah pilih kasih, tidak, ya, tapi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui wanita itu banyak kekurangannya dari sisi fisik dan seterusnya. Nah, itu seorang rasul perlu kuat dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan para rasul dari golongan laki-laki. Ini dia. Jadi persamaannya sama-sama laki-laki. Yang kedua, persamaannya adalah sama-sama ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia.
Nah, itu kalau perbedaannya ya, perbedaannya adalah Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang kafir, al-mukhalif, yang menyelisihi mereka. Kaum yang kafir menyelisihi mereka. Nah, menyelisihi mereka. Dan kebanyakannya diberikan syariat baru. Kebanyakannya diberikan syariat baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang sudah beriman. Pada kaum yang sudah beriman, yaitu karena ada bekas pengikut-pengikut Rasul sebelumnya. Dan syariat yang dia sampaikan adalah syariat Rasul sebelumnya. Syariat Rasul sebelumnya. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga para Rasul kalau kita sebutkan adalah mereka itu laki-laki yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat baru yang diutus oleh Allah kepada kaum yang menyelisihinya, kaum kufar. Nah, tapi kalau nabi itu adalah seorang laki-laki yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat Rasul sebelumnya. Nah, syariat Rasul sebelumnya. Karena definisi nabi dan rasul yang pernah kita dapatkan sejak kecil dahulu ya, itu nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, Rasul itu seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala namun diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, ini keliru. Nah, karena bagaimana seorang nabi tidak disuruh untuk memerintahkan padahal ulama saja disuruh perintah. Diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah. Bagaimana seorang nabi? Nah, tak mungkin seorang nabi tidak diperintahkan. Ya, diperintahkan. Maka tadi yang kita sebut pendapat yang rajih yang kuat yang disampaikan oleh para ulama tadi. Taib wa huwa dinur rusul allazi arsalahumullah bihi ila ibadihi. Nah, ila ibadihi yaitu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama itu kepada hamba-hambanya. Karena para hamba manusia secara keseluruhan tadi kita sebutkan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Nah, bagaimana cara ibadahnya manusia kan tidak tahu. Oleh karena itu perlu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Mengutus para nabi dan para rasul untuk menerangkan bagaimana cara ibadah tersebut. Oleh karena itu, bagi kita alhamdulillah agama kita ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Nabi SAW, selanjutnya diteruskan oleh sahabat-sahabat Nabi. Jelas sekali agama kita. Lalu apakah patut untuk kita berbuat semaunya dalam agama? Dalam artian kita semaunya membuat ajaran-ajaran sesuai dengan keinginan, sesuai dengan perasaan. Nah, ya tentu tidak patut untuk kita lakukan seperti itu, yaitu bid'ah dan seterusnya. Taib, ayuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat waktu jadi sepertinya kita cukupkan dulu sampai di sini ya, bahasan awal daripada kitab Kasyfus Syubhat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sekali lagi pemahaman kepada kita untuk mengilmui apa-apa yang kita pelajari, selanjutnya bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Taib. Kalau tidak ada kita tutup dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk melanjutkan kembali kajian kita ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.